Oke, halo selamat datang di Ervan X Zero. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial dengan profesi yang cukup unik, yaitu perias jenazah. Dan dia adalah Gloria Elsa. Yeay. Halo Kak Glo. Halo Kak Halo. Gloria. Kita manggilnya Gloria atau Kak Elsa nih biasanya? Glow aja Glow. Elsa Oke, boleh. Kak Glo. Kak Glow boleh. Kok bisa sih Kak Gloria? Kok bisa sih Kak Glo? Kok bisa Apanya nih? gitu? Gimana mulainya jadi perias jenazah itu? Mulanya aku itu waktu aku remaja tahun 2001 itu aku ikut mama pelayanan. Kebetulan mamaku itu adalah perawat dan bertugas sebagai pemandu jenazah kalau di lingkungan keluarga. Nah, saat itu aku memang ditugaskan sama mama untuk ikut-ikut gitu loh kan. Nah, pas lagi ikut-ikut gitu, ternyata ada beberapa jenazah yang nggak di make upin kan, cuma di lipstick doang. Nah, karena aku seneng make up saat itu, aku nyoba ini make up gitu kan. Ternyata hasilnya lumayan bagus. Nah, tahun 2016 secara profesional, maksudnya profesional itu berarti aku melayani itu nggak cuma lingkup keluarga dan kerabat dekat atau sahabat, tapi sudah keluar kemana-mana gitu karena aku diutus di komisi kedukaan di gereja aku, diutus terus ya itulah perjalanan perias jenazah aku awalnya sih itu awalnya. Itu ada yang komplain nggak waktu ngerias itu dari pihak keluarga? Menoren lah, apalah gitu. Banyak ada yang kalau komplain nggak pernah sih, cuman permintaan maksudnya aku pengennya mamaku tampilnya kayak glamor gitu kan, atau misalnya pakai bling bling eyeshadow yang aneh-aneh banyak tuh, apalagi kalau misalnya aku kerja nih kadang-kadang anaknya berantem nih, aku jadi prias sih kayak ah gitu loh, misalnya contoh aku udah sasak rambutnya nih ya kan, satu anaknya minta ditinggiin ya aku tinggiin, kata anaknya nggak usah tinggi-tinggi, ya udah aku kempesin lagi. Itu sih makanya banyak yang aneh-aneh sih selama jadi perias jenazah permintaan, tapi kalau komplain sih puji Tuhan aku nggak pernah dikomplain, tapi justru aku memperbaiki riasan perias jenazah lain karena mungkin mereka kurang puas, ya namanya manusia kan, kalau kurang puas mereka, jadi mereka nyewa perias jenazah berbayar nih, nggak kurang puas manggil aku yang gratis. Oh, Gitu. Mata juga dipakai terus itu, atau enggak? Kenapa? Pakai bulu mata juga nggak itu yang dirias? Enggak. Pakai bulu Itu mata susah itu. dong. Lumayan susah karena kan orang meninggal tuh kan kulitnya, apalagi kalau dari formalin kan di embalming itu dia keras tuh, keras banget, jadi kayak ngelukis di kayu atau di benda keras gitu. Nah, pakai lem bulu mata juga, lem bulu matanya kalau bukan yang lem bulu mata yang paten itu pasti bakalan lepas-lepas. Pakai bulu mata loh, cetar membahana kalau kita. Keren. terus Salah deh, peralatannya gimana Kak? apanya? Sama kayak yang di orang manusia hidup atau peralatan khusus yang untuk alat make up-nya? Kalau make up, aku mempunyai pergerakan. Aku adalah founder dari pergerakan Maraton Kebaikan. Don't throw your makeup. Aku mendapatkan donasi makeup kadaluarsa yang masih layak pakai, yang belum kering, belum berjamur, belum berbau. Itu aku gunain untuk ngerias jenazah. Nah, kalau tekniknya sendiri tergantung si orang ini meninggal karena apa penyebabnya. Pertama, kalau dia matinya bunuh diri, of course, apa namanya, aku pakai tang khusus untuk memasukkan lidahnya, baru harusnya dilem mulutnya. Terus kalau meninggal karena serangan jantung, udah pasti menghitam sekujur tubuhnya. Jadi apa namanya, aku memakai teknik yang berbeda kalau misalnya ada yang meninggal karena sakit liver itu menguning gitu. Jadi pemilihan
tone, terus foundation, terus kita juga pakai lem khusus yang digunain untuk ngerias, lem stick, kertas. Karena kalau nggak pakai lem itu, foundationnya nggak bakalan nempel. Dia akan hilang, sheer, karena udah nggak moist lagi kan. Gitu. Serem ya. Tapi dari pihak keluarga, Itu, sorry. Apa? kalau dari pihak keluarga ngelihat dilem itu nggak apa-apa itu keluarga. Ada keberatan nggak biasanya? Ada yang keberatan. Biasanya orang yang keberatan itu orang-orang yang beragama Buddha. Tapi kalau orang di Kristiani, mereka nggak akan keberatan sih. Selama ini sih yang keberatan baru 1-2 orang gitu. Karena mereka meyakinkan bahwa kalau itu di surga nanti, kalau ditanya malaikat nggak bisa dijawab karena dilem. Iyo. Aduh, pokoknya nggak tahu deh. Tapi kan namanya kita menghormati budaya dan agama tertentu ya. Kalau mereka nggak boleh, itu sih. Yang paling susah yang pernah Kak Glo tanganin apa? Kecelakaan itu kan memang aku mesti kerjasama sama orang-orang forensik. Jadi kalau ada luka sekujur mukanya, bukan kita yang ngerjain tuh, yang kayak ngejahit atau segala macam tuh bukan kita, tapi dokter forensik atau petugas forensik lah ya kan. Nah tugasnya kita adalah membuat agar si luka itu terlihat samar. Caranya kita pasti pakai clay. Tahu kan kalau clay kan di TikTok itu ada tuh yang cewek-cewek yang buat mancungin hidung tuh, yang kayak malam, kayak lilin. Nah kita pakai itu. Itu sih yang paling sulit sama orang meninggal kalau matinya kena santet kayak gitu. Sama orang yang meninggal pasien yang kondisi penyakitnya penyakit menular. Kita harus pakai APD gitu kan. Ya, kita harus prepare nih gitu, jangan sampai ketika dia mengeluarkan darah kita ada luka di tangan atau bagaimana, itu harus benar-benar safety banget. Itu sih jenazah-jenazah yang menurut aku sih bukan sulit ya, tapi memiliki tantangan. Kita nggak boleh ngomong sulit sama pekerjaan kita, karena sesulit apapun pekerjaan kita pasti ada jalan keluarnya. Yang penting kita berusaha. Iya sih. Sakit. Cuma di sini nih Kak Elsa diwawancara yang the real me gitu loh. Maksudnya aku yang kayak gini aslinya gitu ya. Lebih lepas ya. Lebih lepas ya kan. Iya kan. Kalau biasanya kan maunya dituntut untuk lebih misterius ya Kak. Iya, memang di luar itu mungkin ya aku ya namanya kita di luar harus jaga image juga sih. Sebenarnya sih bukan yang jaga image, tapi memang konsepnya mereka tuh lebih horor gitu loh, maksudnya lebih misterius. Jadi aku nggak bisa kayak gini kan enak, tapi ini wawancara yang paling enak, interview yang paling enak selama aku serius beneran, nggak bohong. Kalian harus like, subscribe dan semuanya link ini, channel ini. Oke. Terus nggak apa kan Kak Elsa udah biasa nih megang jenazah-jenazah. Yang pernah nggak ada jenazah yang paling bikin kakak ngeri gitu? Yang ngeri itu waktu korban kecelakaan tunggal, tapi memang kayak telinganya sudah hampir putus, terus mukanya udah hampir rusak. Jadi ada luka sobekan besar tapi nggak bisa dijahit. Jadi aku nutupin itu pakai clay juga. Ya sampai sekarang mati bunuh diri itu juga sampai sekarang. Ada juga yang harakiri, pedang orang Jepang meninggal di Indonesia tapi pedangnya masih di dada, itu pernah. Itu di Indonesia? Di Indonesia. Orang Jepang mati bunuh diri tapi harakiri, pedangnya masih di dada. Serem banget ya? Ya begitulah pekerjaan saya. Horor ya. Gitu. Oh ya, sebelum memasuki
kakak berkomitmen di dunia perias jenazah itu apa sih yang membuat kakak ke trigger sehingga memutuskan, oh, gue mau komitmen di sini nih kayak gitu. Oh, jadi ceritanya aku kan sudah kehilangan suami aku ya. Janda nih ceritanya janda. Aku sudah kehilangan suamiku. Jadi tahun 2018 itu aku tahu banget pada saat suamiku kan sakit bolak-balik ke rumah sakit itu sekitar 2 tahun ya. Udah pasti barang-barang semua udah habis, utang banyak ya kan. Nah, tiba tahu meninggal itu benar-benar gue nggak punya duit seperak banget. Wah, gila. Gue pikir menjadi gimana ya? Utang gue udah banyak, kalau gue ngutang sama si A dikasih lagi nggak sih buat namanya kan uh, kita orang Kristiani itu apa namanya prosesi, kita ngomongnya prosesi acara penguburan itu kan kedukaan itu panjang kan, dan uang yang kita harus miliki juga banyak, mulai dari beli peti gitu kan, beli segala sesuatunya kan mahal banget. Nah pada saat itu aku bingung gitu loh mau gimana ya, tapi entah kenapa aku punya keyakinan bahwa wah Tuhan tolong gue gitu kan, karena nggak ngerti lagi, tapi ternyata tiba-tiba pertolongan itu datang dari segala penjuru. Sampai uh, waktu itu aku khawatirin aku nggak bisa bayar, justru berlebih gitu loh, ada lebihnya gitu loh kan, jadi kita nggak punya utangnya gitu. Jadi dari situ aku kayak bernazar sama Tuhan, Tuhan gue kayak pengen jadi orang yang berguna, bermanfaat buatmu, tapi apa ya gitu, maksudnya aku punya talenta banyak yang dikasih Tuhan, cuman talenta aku sebagai perias jenazah justru yang aku tidak banggakan. Tuhan pakai aku di situ untuk merias keluarga orang-orang berduka, untuk mengembalikan apa yang Tuhan pernah kasih pada saat aku ini nggak punya siapa-siapa, nggak punya apa-apa gitu. Udah habis kehilangan suami, aku diusir sama iparku, terus apa surat rumah diambil. Jadi kalau bisa dibilang aku adalah Ayub, tapi Tuhan cukupkan seorang janda dan anak yatim itu aku cuma gini doang, pokoknya Tuhan untuk keluarga orang-orang berduka lah, aku itu nomor satu, siapapun yang butuh aku di jam berapapun, tapi masih di wilayah Jakarta ya, Jabodetabek, aku pasti akan datang walau secapek apapun, asal jangan pada saat aku sakit ya kan. Kalau aku sakit dirawat kan nggak mungkin juga aku datang. Itu sih. Oke, dengar dari cerita Kak Elsa ini, saya jadi teringat ibu saya. Ibu saya itu dulu juga pelayanan gereja. Iya. Jadi kalau orang-orang meninggal, ibu juga kadang suka bantu. Tapi yang bikin saya sedih adalah ketika ibu saya meninggal itu 2 tahun yang lalu, pas lagi tinggi-tinggi COVID. Terus bukan karena COVID meninggalnya, cuma sedihnya adalah ketika mau dimakamkan itu nggak bisa di make up. Jadi belum kenal aku ya, belum kenal aku ya, belum bukan kenal karena aku gitu, ya. Kak. Itu karena lagi COVID kan tinggi. Oh jadi, iya, nggak boleh dari rumah sakit meninggal, ya. Jadi langsung diplastikin kayak gitu. Jadi saya lihat ibu saya meninggal di Semarang, saya posisi masih di Jakarta. Jadi saya cuma dikirim video aja. Jadi cukup jadi sedih sih pas seperti itu. Kamu nggak ikut berarti pemakaman? Nggak ikut. Nggak ikut. Tapi ibu berarti orangnya tidak mau merepotkan orang. Saya nggak apa-apa hidupnya direpotkan, tapi pada saat saya meninggal, Tuhan, tolong jangan orang lain direpotkan pada saat saya berpulang. Itu keren ibumu. Nggak boleh sedih. Harus kamu ngerasa, harus ngerasa bangga, bener dong. Pasti ibu itu orang baik loh. Oh, kadang-kadang gini kita berpikir itu sebuah hal yang menyakitkan buat kita, belum tentu loh. Belum tentu buat Tuhan atau buat orang lain atau buat ibumu sendiri, belum tentu. Mungkin dia permintaannya supaya saya nggak direpotkan banyak orang. Kasihan anak-anakku kalau harus pulang, uang keluar banyak ya toh. Yang penting kan benar. Gitu. Semangat.
Ingat. Oke, kembali ke menunya. Balik lagi. Mantap. Pernah nggak sih kalau ada orang-orang meninggal itu Kak Elsa kayak dapat bisikan atau apa, dia pernah ngomong apa sesuatu kayak gitu? Aku memang dikasih talenta sama Tuhan itu mendapatkan karunia itu mendengar. Karena aku tapi cabang bayi ya, kalau sampai bisa ngelihat gue kelar deh hidup gue gitu ya. Paling mendengar dan merasa. Karena memang entah kenapa ya itu yang, yang terjadi gitu. Nah, awalnya aku pikir aku schizophrenia malah. Karena aku dengar suara, tapi terlahir indigo atau tidak indigo, sensitif atau tidak sensitif, ketika lo berhubungan, pekerjaan lo berhubungan langsung dengan dunia kerohan, lo akan dikasih aura yang, maksudnya dikasih sesuatu gift sama Tuhan. Entah kenapa. Mungkin kalau kita ngomongin belajar metafisika gitu, gelombang ini kan bareng kali ya, gelombang orang meninggal sama kita, ruhnya itu bertemu gelombangnya. Tapi secara keimanan mungkin Tuhan mau memberikan suatu hal yang bisa membuat aku menyelesaikan masalah keluarga mereka. Contoh, waktu itu aku pernah ngerias seseorang, terus ibu ini bilang bahwa aku minta maaf sama adikku. Bahkan aku nggak kenal sama mereka ya. Ini kok orangnya nggak aku kenal sama sekali. Mereka nelfon aku gitu loh. Jadi aku datang, aku dengar, setiap aku ngerias gitu, aku mau minta maaf sama adik aku. Gue lihat kiri kanan kagak ada orang nih. Tapi nih ya kan, wah parah nih gue bilang gitu. Tapi aku sampaikan dari keluarga, dan bener ternyata mereka udah berantem bertahun-tahun. Nah itulah hal yang kayak gitu. Langsung aku tanya sama mamaku, karena mamaku adalah perawat juga, perawat senior, dan orang yang sangat beriman. Kan mamaku Katolik kan. Dia hampir tiap hari doa rosario, berdoa gitu setiap malam. Jadi aku tanya mama, apakah ini sebuah karunia atau halusinasi? Kita kan nggak tahu ya namanya ini. Tapi ternyata mungkin itu salah satu bentuk karunia. Dan ya mungkin itu dikasih ke aku supaya aku bisa menyelesaikan masalah-masalah orang-orang yang mau berpulang sebelum mereka benar-benar berpulang ke rumah Tuhan. Gini nih, kan kalau biasanya kalau kita tuh dengar mitos di Indonesia, kalau ada orang yang meninggal tuh biasanya kalau di kerenda tuh bergerak-gerak. Itu berlaku nggak ke alat makeupnya gerak-gerak atau gimana? Oh, kalau hal-hal mitos gitu, aku lebih kepada apa ya? Nggak ada sih. Tapi kalau aku belajar soal micromimicry ya, pernah sih, ada juga waktu itu pernah pada saat aku ngerias jenazah, aku jadi merinding ya. Ngerias jenazah waktu itu aku pada saat yang meninggal itu kena santet, masih anak muda. Kok pas aku datang, kan kalau kita di Kristen tuh kita datang ada bunga, meja kecil, ada foto tuh. Jatuh tuh foto. Tapi mana itu jam 1 atau jam 2 malam gitu, antara pokoknya malam deh, aku lupa deh. Apa subuh gitu, lupa, aku benar-benar lupa. Udah, apa ya? Terus aku dengerin suara macan, suara auman, dengerin suara teriakan. Tapi aku nggak ngeliat apa-apa deh. Aku ngeliat si Andi itu meninggal, tangannya kayak macan gitu. Oh ternyata dia kena santet itu meninggalnya. Jadi santetnya itu mau ke bapaknya, tapi ke anaknya. Gitu kan, kalau ilmu hitam kan seperti itu. Pernah juga ngerasain yang ngerias jenazah, misalnya aku naro kuas nih. Kan aku kan kalau makeup tuh ada tempat kuasnya sendiri di pinggang nih. Udah terbiasa kan, kuas taruh di situ, ntar tahu-tahu kuasnya di bawah lagi gitu ya. Maksudnya nggak jatuh, tapi kayak ada yang iseng gitu loh. Iseng aja gitu. Ada aja sih sebenarnya hal kayak gitu, ada banyak. Cuman kalau jenazah yang meninggalnya misalnya kayak keluar air mata, terus mikir,
itu namanya micromimik. Itu kita belajar oh dia masih ada masalah, antara masalah masih berantem sama keluarga atau anaknya belum settle atau dia punya banyak utang piutang, kita nggak tahu, pasti ada masalah. Kalau matanya tengah terbuka, masih ada yang tunggu, kayak gitu-gitu sih. Kita belajar itu juga sebenarnya, mitos-mitos itu, sama hal-hal goib ya kalau kita bilang. Tapi kalau misalnya kita berfokus sama hal yang apa sih namanya, hal yang horornya, pasti kita akan berhenti jadi perias jenazah. Bener. Karena kan aku basicnya orangnya penakut, takut gitu loh. Tapi aku maksudnya, pokoknya, aduh, gue nggak denger ada yang keran tiba-tiba kebuka. Jadi kan aku nggak cuma make upin, jadi kalau aku memandikan jenazah tuh bareng mama juga kan. Kadang-kadang kalau nggak sama mama aku mandi jenazah, apa namanya, bukan keranda, apa sih namanya, petinya, apa namanya, bukan goyang-goyang sih, tapi lebih kepada kayak udah lurus tapi ngegeser ke kiri lagi gitu loh. Kayak gitu-gitu, hal yang kayak gitu sering terjadi, nggak satu dua. Cuman ya jangan diinget-inget juga ya kan, kalau diinget-inget gue nggak kerja lagi nanti deh. Gitu. Buah mimpi nggak Kak itu Kak? Serem semua orang yang aku rias jenazah itu, mereka pasti datang ke mimpi aku. Dan tidak ada semua orang yang tua, semuanya anak muda, umur-umur Sebelum ngerias atau setelah ngerias? Setelah ngerias. Kayak mereka tuh ngelabain tangan gitu kan, maksudnya. Terima kasih deh, tapi kayak gestur sih. Terima kasih, harus nepuk pundak aku atau kayak kiss bye kayak gitu. Tapi nggak ada orang tua, orang muda semua gitu. Sekalipun aku ngerias jenazah anak bayi, yang datang ke mimpiku itu udah parubaya, umur 30 tahun gitu. Jadi mungkin disempurnakan Tuhan ya setelah di sana gitu ya. Walaupun kamu spiritual berarti Kak ya. Apa? Katanya bayi spiritual. Isi spiritual itu katanya bayi kan. Nggak jelas itu mah. Spiritual itu bahaya itu loh. Iya. Sepakat. Nah, terus apalagi ya itulah yang seru ya, maksudnya mitos-mitos kejadian horor tuh. Tapi ada juga yang kayak misalnya ada yang dulu orang sombong ya, pelit ya, gitu, meninggal, akhir nggak ada, tiba-tiba mati, terus merias jenazahnya dia juga susah. Ada aja sih sebenarnya yang kayak gitu-gitu. Ya, cuman kembali lagi itu kan hal yang ya sudah harus kita hadapi sebagai perias jenazah gitu. Makanya jadi perias jenazah tuh gajinya gede, bayarannya besar. Kalau yang pelayanan kayak aku kan, ya kadang dibayar, kadang ada yang ngasih transport, kadang nggak ada yang peduli gitu kan. Ya udah, itu upahnya besar di surga aja udah kan. Cukup sampai di situ. Oh ya, kakak kan ambilnya secara ibaratnya sukarela kan ya. Itu pernah nggak ada kayak teror dari perias jenazah yang komersial? Ibaratnya kayak ada persaingan bisnis nih. Wah, ini gratis nih, udah ada nih kayak gitu. Aku nggak pernah ada persaingan bisnis, tapi ada anak muridku yang belum lulus tiba-tiba menjadi perias jenazah, mengklaim bahwa dirinya perias jenazah profesional se-Jabodetabek. Terus ketika dia diwawancara, dia tidak menyebutkan nama saya. Kamu belajar di mana? Oh, sama perias jenazah. Ya, tapi nggak disebutkan nama aku gitu ya. Aku nggak diteror secara verbal, tapi secara psikis. Maksudnya, gue nggak takut sih, karena lo mau cari uang ya cari uang aja. Udah, yang penting aku sebagai guru sudah memenuhi kemauan kalian. Tapi kalau kalian nggak kulun nuwun, nggak pamit ya kan, ya nanti lihat aja nanti persaingan lain lebih parah gitu loh. Karena aku tidak mau menjadi orang yang ketika aku kelaparan aku berdoa untuk kemalangan seseorang. Contoh, kalau aku dibayar nih, tuh ada yang mati, aku belum bayar kosan nih, biar gue kerja gitu, aku nggak akan mau gitu loh. Makanya kenapa aku memilih pelayanan, supaya apa ya, pekerjaanku yang sudah
diutus sama Tuhan itu disempurnakan dengan tidak melihat materi dalam kedukaan. Wis, mantap. Dari hati. Dari hati. Asik. Asik. Oke. Selama ini KSR paling jauh di mana, Kak? Layanan paling jauh aku dari Jakarta berangkat ke Bandung. Bandung. Ya, paling jauh lah. Tapi banyak yang minta di daerah Palembang, Medan atau segala macam, ya nggak mungkin juga lah gue berangkat gitu ya. Jauh banget. Ke Balikpapan misalnya atau kemana, ke Sulawesi. Walaupun aku dibayar mahal sekalipun aku nggak berani lah. Karena kan aku punya anak yang harus kita fokusin juga, kita harus urusin gitu loh. Jadi ya seperti itu. Paling jauh deh di Bandung lah. Bandung. Oke, kalau suka duka selama ini gimana, Kak? Aku nggak punya suka duka. Aku yang punya tantangan mungkin ya. Kalau duka jangan. Masa ada duka di dalam kedukaan gitu kan? Kita harus duka kuat. Duka kuat berat nanti ya kan. Aku sebenarnya gini, mungkin perutusan aku di dunia perias jenazah ini adalah untuk menjadi orang yang bisa menengahi ketika ada orang yang meninggal, dan ada juga di satu sisi mereka ribut tentang masalah harta, permasalahan masalah hidup mereka segala macam. Itu aku pasti menjadi orang yang di tengah gitu loh. Maksudnya aku pasti tahu bahwa ada juga waktu itu sering deh aku ngalamin yang kita ngurus jenazah tapi keluarga saling ribut, berantem, ada yang pukul-pukulan, ada yang pisau-pisauan gitu kan. Sering banget. Yang menurut aku itu bukan duka tapi lebih pada tantangan. Dulu aku ngerias jenazah itu, aku gak punya motor, kendaraan, ngerias jenazah dari kampung ke kampung, dari ke pelosok-pelosok Jakarta, Jabodetabek, itu aku pakai ojek. Biasanya sama anakku berdua, jam 1, jam 2 malam, kilometer berapa, mau 30 kilometer aku tetap naik motor. Terus aku merasa terbantu banget. Ada salah satu muridku membuka open donasi, kita untuk membeli mobil pelayanan aku. Puji Tuhan aku sekarang ngerias jenazah udah nggak kehujanan dan nggak kepanasan. Terus kalau menempuh jarak berapapun itu puji Tuhan banget, memang Tuhan hadiahin hal. Maksudnya aku ditopang oleh banyak orang yang menopang pergerakan aku. Mereka mencintai aku luar biasa. Jadi aku merasa terberkati hidupnya gitu loh. Kalau dulu kan zaman dulu kita kehujanan nih, dulu anakku pernah ngomong kayak gini, Mami kenapa ya kok kita orang baik itu dikasih Tuhan Yesus gitu. Rasanya kan ngenes ya, maksudnya dia ikut aku pelayanan tapi kehujanan gitu ya kan, atau kepanasan. Tapi aku bilang sama Lionel, pokoknya Lionel, apapun yang terjadi di dalam hidup kamu tidak boleh berhenti untuk bersyukur. Pasti ada jalan keluarnya nanti. Akan dihadiahkan sama Tuhan apapun inginmu di dunia ini, yang penting kamu patuh sama Tuhan. Maksudnya patuh dengan perutusan Tuhan. Itu aja sih sebenarnya. Tanya terus kalau misalnya lagi enak-enak tidur ya, baru pulang nih kan, kucuk mandi nih, tidur. Baru 10 menit ditelepon lagi. Ya itu tuh. Aduh, makanya kita rasa sakitnya tuh asam lambung udah pasti. Aduh. Jam makan gak teratur, jam tidur gak teratur, terus aku memang kena mental illness juga. Aku jadi kena yang namanya social anxiety. Social anxiety mungkin gini, karena aku banyak bekerja di ruang jenazah, ketemu jenazah itu kan gak ngobrol ya. Memang kita nggak ngobrol dong. Kalau ngobrol gue keluar dong, lari ya. Dieman kayak buang. Kita kan nggak ngobrol ya. Jadi ketika ada temen misalnya ngajak ngopi gitu ya, aku sesak napas loh. Kayak ini bukan dunia aku gitu. Jadi kayak jenazah itu menjadi bukan hal yang menakutkan, justru manusia hidup yang menakutkan. Karena aku mendapatkan banyak trust issue
banyak manusia yang jahat, sekalipun si jenazah ini adalah dulu semasa hidupnya dia orang jahat, dia nggak akan jahatin aku pada saat aku bekerja. Jadi aku ngerasa ketemu orang yang masih hidup tuh aku ngerasa kayak banyak hal yang tidak sinergi ya kalau kita bilang, nggak bisa berbarengan, nggak tahu kenapa gitu. Jadi kayak ngerasa aku nggak punya teman gitu loh. Ya teman aku cuma itu aja 5 orang itu aja, nggak ketemu lagi. Misalnya kalau ketemu teman lama reunian gitu, aku pasti pulang dulu. Nggak tahu kenapa aku nggak bisa di tempat keramaian banyak orang, banyak kata-kata, banyak ini segala macam, aku nggak bisa apa-apa. Ya itulah sebenarnya suka dukanya. Nah sukanya itu adalah aku percaya bahwa ketika kita menolong orang yang asing dan ada rasa terima kasih, keluar air matanya mereka mendoakan aku merasa itu adalah cinta yang sesungguhnya buat kita. Kalau kita menolong orang yang kita udah kenal kan biasa ya, ini udah nolong orang yang nggak kita kenal, orang asing, kita melakukan pekerjaan ini gratis, maksudnya pelayanan. Rasanya kalau ketika mereka berterima kasih kepada aku, sekalipun mereka tidak punya uang, aku merasa doa mereka pasti akan didengar Tuhan. Walaupun doa yang sederhana seperti Kak Elsa sehat ya, ajak umur, Kak Elsa pokoknya semangat ya. Aku merasa kayak orang hidup ya harus kayak gini ternyata ya. Saling tolong-tolong, bahwa kebaikan itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Gitu. Itu sih sebenarnya ada pertemuan aku keluarga yang sudah berkata, mereka kasih aku bayarannya itu bukan uang, jadi kayak sore ini mereka kata kalau aku datang setelah aku ngeliat mereka peluk aku minta foto, rasanya lebih dari uang yang jutaan buat aku ya gitu loh. Rasanya tuh benar-benar terharu bahwa manusia ya harus kayak gitu. Jadi itu sih dukanya jadi kreatif kita. Oke, kita kan tadi udah dengerin perjuangan Kak Elsa nih. Nah ini kalau ada yang mau bantu, kemana nih Kak? Apa yang harus Kak kita bantu? Atau teman-teman yang ada yang mau bantu kayak gimana? Kalau mau membantu pergerakan aku, sebenarnya bisa pakai GoPay aku, atau bisa langsung ke rekening aku. Sebenarnya gini ya, aku sebenarnya dilematik ya, karena ada beberapa netizen julid yang kalau kenapa sih apa-apa kenapa sih minta tolong, kalau pelayanan aja, gak usah minta ditolong. Jadi gini, aku kasih tahu bahwa pekerjaan itu hari ini memang ngurusin jenazah. Kalaupun ada undangan podcast ya, nggak seberapa bayarannya dibanding saya tiap hari ngeluarin duit harus bayar bensin, tol, terus belum lagi kayak perlengkapan alat-alat makeup yang tidak bisa dipakai oleh makeup kadaluarsa. Contoh misalnya kayak handscoon kan aku beli, masker, terus ada juga penutup kepala. Kalau menutup kepala akhirnya aku beli yang nggak usah lepas pakai tapi aku pakai terus ada juga kayak kapas, itu kasa, tali, lem, semuanya itu berbayar. Belum lagi masuk alternatif item. Terus juga kalau untuk biaya makan dan hidup, bayar kos-kosan, puji Tuhan gitu ya, aku bisa mencari gitu loh. Makanya kadang-kadang kalau orang sulit itu banyak kok kalau mau tolong kakak harus ke rekening kakak. Ya terus rekening siapa? Orang kita pergerakannya sendiri, bukan paguyuban, bukan yayasan gitu lah ya. Jadi kalau misalnya kalian mau bantu bisa kirim ke GoPay-nya Kak Elsa di 0812 9887 6465.
Kalau misalnya bisa juga ke IG aku @elsa_kutasoid, bisa DM aku kalau mau nanya nomor rekening aku gitu loh. Itu sih. Sama aku butuh di support dengan doa kalian supaya kita kuat menjadi perhias kita, pelayanan kan. Semoga kliennya baik-baik gitu kan. Nah, kan kita kadang-kadang jam 1 malam banyak maunya gitu kan, kadang-kadang suka yang tarik napas dulu ya kan, healing gitu. Saya juga butuh beli vitamin, jadi memang hal-hal yang di pelayanan ini jadi aku dilematik sih sebenarnya. Maksudnya ada orang mau bantu ya syukur, nah kalau nggak mau bantu juga nggak apa-apa, yang penting bisa doa, perhatian. Aku cuma di DM gini, kakak semangat ya, itu udah seneng banget loh, serius beneran, kayak ngerasa wah gue nggak bisa berhenti nih, kalau gue berhenti akan banyak ada orang-orang yang kecewa. Contoh ya, setiap kali aku pelayanan kedukaan, hampir 30% atau 40% para pelayat itu kenal sama KF. Ini yang ngerias PSN di TV ya, kalau Gloria saya. Ini artis tahu gitu. Mereka moto bareng, segala macam. Itu benar, aku nggak lebay. Tapi memang itu aku nggak akan pilih-pilih siapapun yang nelfon aku. Orang susah, orang miskin, orang kaya, orang berpangkat, tidak punya pangkat sekalipun, aku mau tolong. Terus dengan pelayanan aku sebenarnya semakin apa ya, semakin banyak orang yang terbantu kan, karena kenal kan. Oh aku minta nomor telepon, saya punya kartu nama enggak, jadi kalau keluargaku ada yang meninggal dari gereja ini segala macam gitu loh. Jadi aku makin seneng, semakin orang mengenal aku semakin nggak bisa tidur, saya nggak bisa istirahat, kerja ya kan. Tapi kan kerja itu kan kita nggak boleh, pelayanan itu juga nggak boleh yang merugikan kita kan. Jadi kita harus tahu gitu, kalau emang kita minta tolong, minta dibantu, ya kita ngomong aja. Lebih pada itu. Maaf ya panjang ya, karena aku nggak mau pertanyaan ini jadi bumerang buat aku. Jadi aku jelasin dulu kenapa itu dipakai buat apa uangnya gitu. Aku takut banget beneran sama Indonesia, bener deh. Netizen ngeri ya. Aku parah banget, Pan. Aduh. Ya. Kira-kira pekerjaan ini bisa jadi cita-cita buat anak muda sekarang. Asik ya kan? Coba kita Ini pertanyaannya bagus banget. Aduh. Orangnya keren. Jadi perias jenazah itu guys, buat teman-teman yang di sini, Ervan dan Jero ya. Kita masih manggil apa sih? Ervan dan Jero. Jadi gini, buat teman-teman yang di sini, pekerjaan perias jenazah itu bisa banget jadi cita-cita sekarang. Karena sebelumnya aku udah ngasih tahu bahwa ini adalah profesi yang memang kita satu butuhnya mental, yang kedua panggilan jiwa. Kalau belum panggilan jiwa itu susah. Yang ketiga adalah kita harus ready 24 hour per 7. Jadi setiap hari, setiap waktu, kalau misalnya ada panggilan kita harus siap. Nah itu bisa jadi cita-cita karena akan mendapatkan uang yang banyak, karena nggak semua orang mau melakukan pekerjaan ini kalau kalian mau mencari uang. Tapi kalau kalian hanya mencari uang tidak punya 3 kriteria ini, pastinya nanti kalian akan merasa berhenti di tengah jalan. Karena ketika ini kan pekerjaan berat ya, karena berhubungan dengan ruh, sama orang meninggal itu kan benar-benar kayak amanat ya, wasiat gitu ya. Amanat itu benar-benar susah kalau kalian nggak punya panggilan jiwa. Mental itu harus punya, karena ini kalian di tengah-tengah. Jadi gini, kalau Kak Elsa kerja bukan satu orang nih, Dek. Jadi kalau misalnya Kak Elsa kerja nih, misalnya nih, masuk ruangan ada 7 jenazah ngantri. Itu kita harus punya mental. Kalau nggak punya mental akan ngedrop. Benar-benar akan ngedrop. Dan harus
punya waktu, kalian harus istilahnya kehilangan momen sama keluarga itu udah pasti kalau menjadi pria dewasa. Dan tentunya nggak hanya cuma cita-cita, jadi pria jenazah itu juga akan mendapatkan tempat yang indah menurut aku pada saat kita menghadap Tuhan. Jadi ya upahnya besar di surga. Amin. Amin. Tadi apa pertanyaannya terakhir? Pesan-pesan ya? Pesan-pesan. Kalau pesan-pesan sih sebenarnya buat kalian anak-anak muda yang mau belajar khusus merias jenazah, mau mencoba nyalinya mentalnya dan panggilan jiwanya, bisa hubungin Kak Elsa di WhatsApp-nya Kak Elsa 0812 98876465. Kalian boleh ikut kursus sama Kak Elsa, tapi mohon maaf kursusnya dulu memang seikatnya, tapi sekarang berbayar karena Kak Elsa juga punya kebutuhan yang tiap bulan harus dibayar toh. Kita nggak boleh juga bilang pelayanan dan sampai nggak bisa makan, anak nggak sekolah gitu kan. Lalu kalau misalnya mau menjadi perias jenazah, bisa kursus sama Kak Elsa, dapat sertifikat juga. Terus pesennya cuman satu, bahwa kebaikan itu adalah keharusan, bukan pilihan. Jadi selama kalian hidup, berbuat baiklah terhadap sesama, jangan tunggu besok, nanti, dan kalau gua kaya. Karena apa yang kita beli itu bukan cuman melulu uang, tapi juga bisa waktu, perhatian, pelayanan, sama kalau kalian nggak bisa beri semua, minimal kalian bisa memberikan doa. Jadi selama hidup itu berlomba-lombalah berbuat. Itu pertama. Yang kedua ternyata ada lagi. Jadi manusia itu harus menulis sejarah hidupnya, bukan menonton sejarah hidup orang lain. Bahwa kalian yang masih muda, mungkin kalian bisa melakukan hal-hal yang hebat di kemudian hari ketika kalian bekerja hari ini. Saya cuma minta pesan doa. Doakanlah pekerjaanmu dan kerjakanlah doa. Yes, mantap. Ngerti nggak? Dalam. Iya. Doakan pekerjaanmu dan kerjakan doa. Jadi kalian harus benar-benar jadi anak muda yang inspiratif. Kayak Ervan dan Jero hari ini mengundang saya. Mudah-mudahan ya dengan bertemu Kak Elsa menjadi titik balik kalian. Ketika kalian sukses nanti, ingat selalu Kak Elsa ya. Amin. Oke. Nanti Ervan juga mau belajar rias kok. Oh, apa mau di-endorse? Ojo, jangan dulu ya. Ya, Pan ya. Enggak mau rias dia. Mau belajar rias juga, Kak. Boleh. Kapan-kapan, Pan. Aku tantang Ervan sih sebenarnya. Karena kan Ervan ada di ini kan, ada di Jakarta. Nanti kalau libur, Pan, aku ngajak kamu ngerias jenazah. Yuk ikut Kak Elsa ngerias jenazah. Biar tahu nyalinya. Iya nggak? Kan dia gambar. Iya loh. Bener loh, aku tantang ya di next. Kalau nyali yang lainnya kan nggak kelihatan, ini kelihatan. Ini kelihatan. Harus loh. Langsung gemeter ya nanti kan, nelfon lagi nanti si Jero kan udah phone. Pokoknya, terima kasih buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Mana tahu nanti kalian mau nge-DM Kak Elsa butuh pertanyaan apa, kita bisa nanti ketemu mungkin nih ya, Van, di Instagram Live, boleh, nggak harus di Zoom juga, undang-undang Kak Elsa. Boleh. Ya, oke? Boleh. Oke. Selamat malam semuanya. Terima kasih Kak Elsa.
Ini teman-teman semua, terima kasih buat kesempatannya untuk bertemu. See you in the next time. Bye-bye semuanya. Dadah. Terima kasih.